Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan syarah usul ats-tsalatsah milik Syekh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullahu taala wa ghafara dzambah. Nah, berikutnya seperti yang ada di kitab yang di share atau disebar oleh Syekh Muhammad atau Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, Imam Masjid Nabawi. Sebelum memasuki matan usul ats-tsalatsah, kita akan membahas tarjamah atau biografi dari Syekh Abdul Rahman ibn Qasim. Syekh Abdul Rahman ibn Qasim, Allahu yarhamuh. Syekh Abdul Rahman ibn Qasim, Allah yarham, adalah penulis atau yang mengumpulkan syarah ini, dan beliau juga adalah murid terdekat dari Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh, Allahu yarham. Jadi beliau adalah murid terdekat daripada Syekh Muhammad ibn Ibrahim, Allahu yarham. Sebagai bentuk penghargaan dan juga sebagai bentuk wafa atas apa yang telah beliau kerjakan ini, maka kita akan sebut juga biografinya. Kita akan sebut juga biografinya seperti yang tertera pada kitab yang disebar oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah taala. Syekh Muhammad ibn Abdul Rahman ibn Qasim ini adalah ayah langsung daripada Syekh Abdul Muhsin ibn Muhammad Al-Qasim itu sendiri. Abdul Muhsin ibn Muhammad Al-Qasim itu sendiri, Imam Masjid Nabawi yang banyak mengumpulkan kitab-kitab yang meng-share di antara kitab yang ada di hadapan kita sekarang ini. Nasab dari Syekh Muhammad Al-Qasim beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Rahman ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Qasim. Beliau dari keluarga Al-Asim dari kabilah Qahtan. Jadi ini adalah nasab beliau. Berkenaan dengan nasab, dalam hadis Nabi SAW kita dianjurkan untuk menghafal nasab kita supaya kita mudah untuk bersilaturahmi. Kita disarankan untuk menghafal nasab kita supaya kita mudah untuk bersilaturahmi. Jadi ada anjuran dalam syariat kita untuk menghafal nasab, gunanya untuk bukan sekedar menghafal belaka untuk berbangga-bangga, bukan, tetapi untuk menjaga kekeluargaan. Jadi dikenal, oh ini kerabat saya, jadi saya memilih hak atau dia memilih hak pada saya yang dengannya kita menyambung tali silaturahmi kepadanya. Itu adalah anjuran dalam syariat kita untuk menghafal nasab untuk memudahkan kita untuk bersilaturahmi. Kemudian berikutnya, beliau dari kabilah Qahtan juga, kabilah Qahtan, dan ini ma'ruf, kabilah yang terkenal di bangsa Arab. Beliau berasal dari negeri Albir. Albir insyaallah pembacaannya Albir atau Albair, anda kurang tahu, yang mana jaraknya antara kota ini dengan Riyadh adalah 120 km. 120 km dari kota Riyadh, tepatnya di arah utaranya. Di arah utara. Berikutnya, kelahiran beliau lahir pada kota Albir itu sendiri pada tahun 1345 Hijriah.
tahun 1325 Hijriah. Kemudian tumbuh kembang beliau atau nasyah ya, pertumbuh kembangan beliau tumbuh kembang atau hidup di tengah keluarga yang mengenal ilmu dan mengenal agama. Dan ini adalah hal yang patut kita ya bisa kita bilang ghibtah ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniai sebagian orang lingkungan bahkan keluarga yang kenal dengan agama, kenal dengan ilmu, maka kita selayaknya kita ya merasa ingin pula seperti mereka, sehingga dengannya kita bersemangat kita bersemangat untuk mendekati kedudukannya seperti mereka, yaitu menggali ilmu ya, bermajlis ulama, menghadiri atau belajar di ma'had pondok pesantren yang diajarkan di dalamnya ilmu pengetahuan, ilmu Islam ya. Kemudian menjaga adab, menjaga takwa, menjaga kesucian diri ya, menjauhi hal-hal yang kotor, sehingga dengannya kita berharap bersama dengan itu kita berdoa kepada Allah, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ilmu dan agama. Ilmu dan agama itu takwa. Ilmu dan takwa. Sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita pasangan yang menjaga diri juga, sehingga terbentuklah keluarga yang alim, keluarga yang penuh dengan ilmu, penuh dengan keagamaan, sehingga lahirlah keluarga-keluarga agama. Makanya dalam sejarah ya sering disebutkan atau beberapa ya terkenal dalam sejarah ya, beberapa keluarga-keluarga yang mana keluarga itu terkenal dengan banyaknya para ulama yang lahir di dalamnya. Di antara yang terkenal adalah keluarga Taimiyah, keluarga Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, beliau yang kita kenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah cucu dari ayah yang seorang alim dan kakek yang terkenal juga Al-Majid Ibnu Taimiyah ya, yang mana dia juga seorang alim. Jadi terkenal keluarga ini dengan keluarga ilmu. Begitu juga keluarganya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang banyak para ulama lahir dalamnya. Dan juga ada keluarga yang lain, yaitu keluarga Al-Mandah ya, penulis dari kitab Tauhid Ibnu Mandah, yang mana keluarganya terkenal dengan keluarga, kalau tidak salah dalam bidang hadis An-Nabawi Asy-Syarif, dan juga keluarga-keluarga ilmu lain. Begitu juga sebelumnya kita sebut, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga terlahir dari keluarga yang penuh dengan keilmuan. Dari ayah yang seorang qadhi, kakeknya juga seorang alim ya. Kalau saya ingat mungkin ya seorang alim. Begitu juga penulis atau pengumpul dari syarah Muhammad bin Ibrahim ini, Syekh Muhammad Ibrahim ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim. Beliau juga terlahir dari keluarga yang penuh dengan keilmuan. Bukan berarti kita ya yang dilahirkan dari keluarga yang bukan seorang seorang ustadz, atau bukan keluarga yang mengenal ilmu, atau mungkin bahkan keluarga yang begitu awam, atau mungkin bahkan dari keluarga yang jauh dari agama, bukan berarti kita berputus asa untuk mendapatkan kemuliaan ini. Ya, hendaknya kita jujur kepada Allah, maka kemudian kita ya terus berjuang, berusaha untuk mendekat ya, menghadiri tempat-tempat di mana ilmu itu berada, kemudian kita belajar, kemudian kita jujur, kemudian kita juga beradab ya dengan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melihat kejujuran di hati kita, sehingga dengannya kita bisa ya diberikan kemuliaan yang sangat mulia ini, yaitu dikaruniai keluarga yang dekat dengan ilmu dan agama, yang mana lingkungan itu sebagaimana kita ketahui sangat berpengaruh terhadap ya kepribadian seseorang. Sebagaimana dalam hadis, abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani, seorang anak akan mengikuti agama dari kedua orang tuanya secara ya biasanya atau secara mayoritas atau kebiasaannya. Ala kulli hal, kita lanjut. Beliau rahimahullah lahir pada keluarga yang penuh dengan ilmu dan agama. Ayahnya adalah seorang Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Qasim rahimahullahu ta'ala. Dan Syekh Abdurrahman bin Qasim ini
Beliau lah yang mengumpulkan ya seperti disebutkan dalam kitab ini dan juga seperti yang kita dengar ya, sebelumnya dalam kitab-kitab yang pernah kami baca. Beliau lah yang mengumpulkan Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini adalah ya dikumpulkan oleh ayah dari Syekh Muhammad bin Abdul Rahman. Jadi ini kitab Syekhul Islam atau kitab Majmu' Fatawa bukanlah kitab yang lama, bukan. Tetapi dia kitab yang baru ditemukan atau baru dikumpulkan lebih tepatnya ya dari naskah-naskah yang berserakan di berbagai perpustakaan di penjuru negeri, bahkan di negeri kafir, karena mereka mengambil makhtutat atau naskah-naskah kitab-kitab kaum muslimin. Kitab ini baru dikumpulkan oleh ayah dari Syekh Muhammad ini, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Qasim. Syekh Abdurrahman Al-Qasim. Dan dibantu juga oleh Syekh Muhammad itu sendiri, ya, anak dari Syekh Abdurrahman, sang pengumpul Majmu' Syekhul Islam, Syekh Muhammad, yaitu yang mengumpulkan kitab mengumpulkan kitab atau tulisan-tulisan dari Syekh Muhammad Ibn Ibrahim. Jadi Majmu' Fatawa baru dikumpulkan oleh para ulama Saudi, bukan berarti diada-adakan, tidak, tapi naskahnya baru dikumpulkan dari berbagai tempat ya di belahan dunia. Setelah sebelumnya belum terkumpulkan dalam satu tempat, ya, makanya dalam Majmu' Fatawa itu ada banyak kitab-kitab yang banyak dicetak secara terpisah karena sebelumnya memang sudah ada. Tetapi dalam Majmu' Fatawa dikumpulkan seluruh tulisan-tulisan Syekhul Islam. Wallahu alam, sepertinya di antaranya juga ada yang belum dicetak atau baru ditemukan dalam naskah-naskah tersebut. Tapi sebagiannya juga sudah ada yang sudah dicetak pada naskah-naskah tersendiri. Demikian. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Qasim, ayah dari Syekh Muhammad ini juga adalah yang mengumpulkan kitab Ad-Durar As-Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah. Ad-Durar As-Saniyah adalah kitab yang ma'ruf, yang terkenal di kalangan penuntut ilmu akidah ya, yang mana berisi di dalamnya berbagai kitab ya atau berbagai rasail, tulisan-tulisan ulama ud-da'wah al-islahiyah an-najdiyah, ulama-ulama Najd ya, itu para murid dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Madrasah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana di dalamnya banyak ulama-ulama akidah yang mumpuni dalam bidang tauhid, yang mana dalam bidang tauhid bukan cuma sekedar mengenal secara pengenalan terhadap tauhid, mereka adalah pengenalan yang mendalam, yang rincian-rincian tauhid banyak mereka tulis. Oleh karenanya kitab ini, yaitu kitab Ad-Durrar As-Saniyah, yang mengumpulkan rasail-rasail tersebut adalah disebut pentingnya untuk pembelajar akidah, tapi untuk pembelajar yang sudah tingkat ya maju, mutaqaddim. Dan beliau juga adalah pemilik dari kitab Hasyiat Ar-Raudhul Murbi'. Hasyiat Ar-Raudhul Murbi' dalam kitab Fiqih Hambali dan muallafat atau kitab-kitab lainnya. Jadi Syekh Abdurrahman, ayah dari Syekh Muhammad, adalah seorang alim juga yang memiliki banyak tulisan-tulisan yang bermanfaat. Mungkin waliduhu rahimahullah harisan alaih. Syekh Abdurrahman ini sangat bersemangat terhadap putra beliau ini, Syekh Muhammad. Oleh karenanya beliau sangat bersemangat dan mengarahkannya untuk belajar tulis menulis dan membaca. Kemudian ketika sudah mulai tekun dalam membaca dan menulis, ya ditarik oleh Syekh Abdurrahman untuk untuk ikut belajar di halaqah-halaqah ilmiah. Jadi tidak lama beliau di tempat membaca dan menulis. Begitu bisa membaca menulis, langsung ditarik oleh ayahnya Syekh Abdurrahman untuk belajar menuntut ilmu. Yang pertama adalah fa'ala hafdzul Quran, ya, untuk menghafal Al-Quran, ya. Kemudian setelah menghafal Quran, ya,
dimotivasi oleh ayahnya untuk hadir di majelis Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, yang mana majelis Syekh Muhammad bin Ibrahim ini tidak boleh dihadiri oleh penuntut ilmu biasa, tapi harus oleh yang sudah menghatamkan Al-Quran. Kemudian disebutkan di antara masyayikh atau guru dari Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Qasim, di antara adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim sendiri, dan ini adalah guru terdekatnya beliau, yang mana banyak tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Ibrahim ini dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Qasim. Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Qasim. فكما انتفع الجد بعلم سماحة الشيخ كذلك انتفع به الوالد. Jadi yang belajar pada Syekh Muhammad bin Ibrahim adalah bukan cuma sekedar anaknya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Rahman, tapi ayahnya juga. Ayahnya juga belajar dari Syekh Abdul Rahman. Jadi ayah dan anak keduanya belajar dari Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Disebutkan di sini bahwasanya Syekh Muhammad belajar dari Syekh Ibn Ibrahim dari tahun 1357 Hijriah. 1357 Hijriah, dan umur sang ayah ketika itu yaitu 12 tahun. 12 tahun. Walazama durusahu mulazamatan tammah. Dan sangat dekat dan sangat lekat dalam bermajlis. Disebutkan mulazamah yang sangatlah dekat, sangatlah lekat. Fakana yaqra' alaihi fil aqidah, beliau membaca di kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim dalam bab aqidah, dalam bab hadis, dalam bab fiqh, dalam bab faraid, nahwu, dan yang lain-lain. Mungkin samahatu Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh yulzimu tullabahu bihifdzil mutun wa 'ardhiha alaih. Dan Syekh Muhammad bin Ibrahim juga dahulu mengharuskan murid-muridnya untuk menghafal mutun-mutun dan distorkan, dan ini penting sekali dalam menuntut ilmu, menghafal matan dan dikoreksi oleh Syekh. Kemudian summa yashrah alaihim jumlah. Kemudian di antara muridnya juga adalah Syekh Abdul Latif ibn Ibrahim al-Syekh. Abdul Latif ibn Ibrahim al-Syekh. Saudara kandung dari Syekh Muhammad bin Ibrahim. Kemudian samahatul Syekh Abdul Aziz ibn Baz. Antara guru yang lain adalah samahatul Syekh Abdul Aziz ibn Baz. Dan ini menarik Mana Syekh Ibn Baz sendiri adalah murid dari Syekh Muhammad bin Ibrahim. Dan Syekh Muhammad ibn Abdul Rahman yang mengumpulkan kitab ini, beliau selain belajar kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim, beliau juga belajar dari guru Syekh Muhammad bin Ibrahim, itu Syekh Ibn Baz. Dan ini menunjukkan bahwasanya siapapun orang yang bisa memberikan kita manfaat selama berada dalam akidah yang lurus, ilmu yang benar, maka kita ambil manfaat tersebut, walaupun dia adalah murid dari guru kita, Kemudian di antara murid atau guru beliau yang lain adalah Syekh Abdullah bin Hamid. Syekh Abdullah bin Hamid yang ketika itu sebagai qadhi di Riyadh. Kemudian ketika dibuka al-ma'ahid al-ilmiyah, tempat-tempat semacam sekolah tinggi agama di Saudi, maka beliau pun bergabung di ma'ahid ilmiah tersebut. Begitu juga pada kuliah syariah dari Jami'ah Imam Muhammad bin Saud dan seterusnya. Nah, bersamaan dengan beliau belajar di kuliah syariah pada Jami'ah Imam Muhammad bin Saud, beliau juga mengajar di Ma'had Imam Ad-Da'wah, mengajar di Ma'had Imam Ad-Da'wah. Kemudian di antara keistimewaan ini penting sekali supaya kita menggugah hati kita untuk cinta terhadap para ulama karena akhlak-akhlaknya mulia.
dan juga diantaranya supaya kita meniru, meneladani mereka dan memandang diri kita ini bukan apa-apa dibandingkan mereka. Al-Walid atau Syekh Muhammad bin Al-Qasim, Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim, ya, yang mana sesuai tertera di sini Al-Walid itu karena ditulis oleh sang anaknya sendiri, yaitu Syekh Abdul Muhsin rahimahullah. Imtaza Al-Walid rahimahullah an aqranihi fi durusi sama'ati Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh bi umur. Ada beberapa perkara yang membuat atau merupakan keistimewaan dari Syekh Muhammad, ya, Syekh Muhammad pada durus beliau kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim. Di antaranya annahu walladzi kana yaqra ala samahati Syekh. Beliau lah yang membacakan kitab pada durus pada samahati Syekh Muhammad bin Ibrahim. Jadi kalau kita di Saudi sampai sekarang, ya, bahkan juga di Indonesia, ya, dalam belajar ilmu agama kita mendapati bahwasanya ada, atau memang dalam belajar ilmu agama ada yang biasa ada yang membacakan, murid membaca kemudian syekh mendengarkan, murid membaca, ya, kemudian syekh mendengarkan. Kemudian jika ada salah atau mungkin ketika akan dijelaskan maka guru menjelaskan, ya. Dan bahkan beliau juga akan yajlisu bi janibi wa yudawwinu jami'a ma yasma'uhu min samahati syekh. Ya, beliau duduk dan menulis seluruh apa yang didengar dari syekh. Seluruh yang didengar dari syekh ditulis. Oleh karenanya muallafat Syekh Muhammad bin Ibrahim ini banyak sekali, ya, dihasilkan dari tulisan-tulisan tangan milik Syekh Abdul Muhsin atau Muhammad bin Abdurrahman ini, Syekh Muhammad bin Abdurrahman. Kemudian disebutkan juga annahu wal wahid min thulabi samahat Syekh alladhi yaktubu jami'a syuruh samahatihi lil mutun wa ghairiha. Kemudian beliau juga satu-satunya orang yang, ya, yang mengumpulkan seluruh syuruh, yang mengumpulkan seluruh syuruh atau ringkasan-ringkasan dari samahatus Syekh Muhammad bin Ibrahim, bahkan dengan lafaz-lafaznya. Bahkan tidak terlewat satu kalimat pun disebut sini, wala yafutuhu minha kalimah, dan tidak terlewatkan satu kalimat pun. Dan jika sudah terpenuhi, ya, kitab atau buku tulisannya dan tidak ada tempat lagi untuk menulis, ditulislah di tangannya. Ditulislah di tangannya, kemudian di telapak tangan dan di hasta, di ra dan kaf. Bahkan Syekh Muhammad bin Ibrahim pun juga mengikuti. Jika Syekh Muhammad bin Abdurrahman belum selesai ditanya, ditanya Muhammad, dan selesai belum Muhammad, dan seperti itu. Jadi ini menunjukkan kedekatan antara Syekh Muhammad bin Abdurrahman dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim. Kemudian disebutkan di antara keistimewaan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau suratul kitabah bisyaklin. Jadi tulisan beliau adalah sangat cepat. Dan ini adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala, minnah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh Muhammad bin Abdurrahman, sebagaimana yang disaksikan oleh para teman-temannya sendiri. Teman-temannya itu di antara Syekh Abdullah bin Jibrin, Syekh Abdullah bin Hudayyan, dan misalnya mereka itu akran atau para teman-teman dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman ini menyaksikan bahwasanya Syekh Muhammad ini sangat cepat sekali ketika menulis pelajaran. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya tulisan yang diambil dari Syekh Muhammad bin Ibrahim ini mencapai lebih dari 30.000 kertas. Lebih dari 30.000 kertas di 1.000 buku tulis. Di 1.000 buku tulis, ya. 1.000, bahkan lebih, bukan 1.000, lebih dari 1.000 buku tulis. Kemudian di antara keistimewaan lain bahwasanya beliau adalah aktsaru thulabi mulazamat li Syekh Muhammad.
Jadi beliau adalah murid yang paling dekat kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim. Nah, kita segera selesaikan ya. Nah, beliau juga yang mengeluarkan atau menerbitkan atau menuliskan seluruh fatwa-fatwa dari Syekh Muhammad bin Ibrahim. Di antara akhlak-akhlaknya adalah i'tina'uhu bi ilmi al-aqidah. Beliau sangat memperhatikan ilmu aqidah wa tahqiqihi fi nafsi, dan beliau juga merealisasikan pada dirinya sendiri. Setelah belajar akidah, beliau juga merealisasikan pada dirinya sendiri. Bahkan disaksikan sendiri oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim. Wa kana katsirul ibadah. Beliau banyak ibadah. Beliau bangun sebelum salat subuh, 2 jam sebelum salat subuh, kemudian salat sampai mendekati waktu subuh. Sampai azan subuh ya, sampai azan subuh di sini ya. Sampai azan subuh. Wa kana barran biwalidayhi. Beliau adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Waslan li rahimihi. Menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi dari orang tuanya. Kana katsirun nafaqah ibtigha'a wajhillah. Beliau banyak bernafkah, beliau banyak nafkah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kana zahidan fid dunya, beliau zuhud terhadap dunia, muqbilan 'ala al-akhirah. Beliau zuhud terhadap dunia dan muqbil atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal amalan akhirat. Wa kana muhibban lil ilm, beliau sangat cinta terhadap ilmu, dan beliau juga yang as-sabr syadid fi talabil ilmi wa nashri. Beliau memiliki kesabaran yang sangat dalam menuntut ilmu dan menyebarkannya. Kama yadhharu dzalika fi jam'ihi li fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagaimana hal itu tampak dikala beliau mengumpulkan fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga fatwa Samahat Syekh Muhammad bin Ibrahim. Dan antara juga kana katsiral hilmi la yu'rafu anhu al-ghadab. Beliau sangatlah santun sehingga itu tidak mudah terpancing amarahnya, sehingga tidak dikenal dari beliau sifat marah. Wa kana 'affal lisan. Beliau juga sangat menjaga lisannya sehingga tidak pernah didengar dari beliau bahwa beliau menghibai seorang pun, tidak pernah. Wa kana katsiras samt. Beliau banyak diam. La yatakallamu illa yasira. Beliau tidak berbicara kecuali sedikit saja. Kana harisan 'alal kasbil halal, dan beliau juga semangat dalam untuk mencari nafkah yang halal, Di antara wazifah atau pekerjaan-pekerjaan beliau di antara adalah muallim, guru pada Ma'had Imam Ad-Da'wah di Riyadh, sebagaimana tadi kita sebutkan. Kemudian beliau juga diberi tugas oleh kerajaan Saudi Arabia untuk mencetak kitab fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengumpulkan dan mencetaknya. Di sini disebutkan untuk mencetaknya tentu dengan mengumpulkan terlebih dahulu. Tidak mungkin mencetak tanpa mengumpulkan terlebih dahulu. Beliau juga diperintah oleh Al-Malik Faisal untuk mengosongkan diri dari berbagai pekerjaan supaya mengumpulkan fatwa wa rasail Samahat Syekh Muhammad bin Ibrahim. Beliau juga pengajar pada Kuliah Usuluddin di Jami'at Muhammad Ibn Saud Al-Islamiyah. Dan amalan-amalan atau wazifah-wazifah beliau yang lain yang banyak sekali. Dan di antara tulisan-tulisan beliau juga banyak, di antaranya ada Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Majmu' Fatawa Al-Mustadrak ala Majmu' Fatawa Syekhul Islam, Fatawa wa Rasail Samahat Syekh Muhammad bin Ibrahim, Fahras Tafsili li Fatawa wa Rasail Samahat Syekh Muhammad bin Ibrahim,
آل الرسول صلى الله عليه وسلم وأولياؤه، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدع الكلامية، أبو بكر الصديق أفضل الصحابة رضي الله عنه، موضوعات صالحة للخطب, dan seterusnya. Banyak sekali syuruhat, banyak sekali. Wafat beliau wafat ketika, ya, wafatnya beliau ketika setelah itu pada tahun 1421, setelah beliau mengisi kehidupannya dengan ilmu dan membantu kaum muslimin. Beliau meninggal ketika terjadi kecelakaan. Beliau jadi terkena kecelakaan. Tapi setelah kecelakaan tersebut beliau, masya Allah, beliau selalu melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah hingga ketika wafat mendatangi beliau. Kita cukupkan sampai sini saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita hidayahnya, menambahkan kepada kita rasa takut kepadanya, dan dijauhkan dari kita sifat-sifat yang buruk, dan akidah-akidah yang rusak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita dan orang-orang sekitar kita dan kaum muslimin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.